Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali dalam permenungan harian kita. Hari ini Selasa 5 November tahun 2024. Yesus dalam Injil yang diwartakan kepada kita kembali mengangkat sebuah perumpamaan untuk menyampaikan, untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang diwartakannya. Bahwa kerajaan Allah itu seumpama seorang tuan pesta yang mengadakan sebuah perjamuan besar. Allah yang adalah tuan pesta itu sendiri menginginkan bahwa semua orang terlibat dan menikmati perjamuan yang diadakannya. Tetapi dikatakan dalam Injil pada hari ini bahwa banyak orang yang telah diundang untuk hadir menolak dengan berbagai alasan, dengan berbagai macam kesibukan yang sedang mereka jalani. Perumpamaan tentang perjamuan besar dan tempat yang masih tersedia menegaskan kepada kita tentang metafora rumah Bapa yang ada dalam Injil Yohanes bab 14 ayat kedua, di mana dikatakan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Ketika para undangan menolak untuk hadir ke dalam perjamuan, tentu saja ada banyak tempat kosong di dalam ruang perjamuan tersebut. Maka dalam Injil dikatakan bahwa si tuan pesta menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang semua orang yang mereka jumpa di jalan. Orang-orang cacat, orang-orang kecil, orang-orang miskin, para pengemis, orang buta, dan semuanya untuk hadir dan menikmati perjamuan yang telah disiapkannya. Tetapi toh masih ada tempat yang kosong di sana. Maka sekali lagi tuan pesta menyuruh hambanya untuk memaksa setiap orang yang mereka jumpai untuk hadir dan memenuhi ruangan perjamuan yang telah disiapkan. Allah menginginkan bahwa karya keselamatannya di dunia harus menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Tetapi bahwa manusia sendirilah yang punya alasan untuk menolak dan tidak mau diselamatkan. Dan orang-orang yang menolak dengan berbagai macam alasan adalah mereka yang lebih mengandalkan ciptaan seperti tanah, lembu, dan pasangan pernikahan mereka, dan tidak mengindahkan undangan itu, tidak akan masuk ke dalam perjamuan. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang menolak undangan tersebut adalah mereka yang tidak memiliki kerendahan hati sama sekali. Mereka tidak membuka diri terhadap undangan dan karya keselamatan Allah. Yesus Kristus menjadi teladan kerendahan hati yang sempurna. Dan itu digambarkan dalam bacaan pertama pada hari ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan bahwa saudara-saudara, dalam hidup bersama hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam berupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Yesus Kristus yang adalah Putra Allah yang Maha Tinggi rela datang ke dunia, rela menjadi manusia. Ia rela mau mengalami nasib manusia, dan pada akhirnya ia rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Inilah teladan kerendahan hati yang sempurna. Yesus mengajak kita pada kesempatan kali ini bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk dapat menikmati karya keselamatan Allah, perlu kerendahan hati, perlu keterbukaan. Allah juga mengundang kita untuk menikmati perjamuannya, untuk menikmati karya keselamatan. Nah, kembali ke dalam diri kita masing-masing.
Apakah kita mau terbuka? Apakah kita mau rendah hati terhadap tawaran keselamatan Allah itu? Ataukah kita menolak dengan berbagai alasan yang kita buat? Perjamuan yang dibuat oleh Allah itu tetap berlangsung sampai hari ini, yaitu melalui sakramen Ekaristi. Melalui Ekaristi, Tuhan selalu mengundang kita ke perjamuan agung. Semoga kita dengan rela menyambut undangan yang mulia itu. Teladan kerendahan hati juga dapat kita pelajari dari sosok seorang santa yang kita peringati pada hari ini, yaitu Santa Bertilla. Ia adalah seorang biarawati Benediktin yang mengikuti peraturan ketat dari Santo Columbanus. Ia merasakan kedamaian yang ia cari selama ini di dalam komunitas, di dalam biaranya. Ia melewatkan begitu banyak waktu dengan berdoa dan melaksanakan berbagai tugas yang dipercayakan kepadanya. Suatu ketika, Bertilla ditunjuk oleh kepala biaranya untuk memulai suatu misi yang baru, dan dia dipilih atau ditunjuk untuk menjadi pemimpin komunitas di tempat yang baru itu. Meski awalnya terkejut, namun demikian ia memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Ia menerima tugas tersebut dengan rendah hati. Ia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya di segala jalan. Komunitas baru yang dimulai oleh Santa Bertilla ini berkembang dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya tawaran keselamatan Allah itu tetap berlangsung sampai hari ini, dan gambaran tentang perjamuan yang diadakan oleh Allah bagi orang-orang yang diundang, dan gambaran tentang perjamuan yang dibuat oleh Allah itu hadir dan nyata dalam perjamuan, dalam sakramen Ekaristi yang tetap kita rayakan pada hari ini. Dan kita diundang untuk terlibat dalam perjamuan tersebut untuk menikmati keselamatan yang diwartakan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah bagi kita. Marilah kita dengan rendah hati, dengan terbuka untuk menerima tawaran keselamatan tersebut, agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang abadi.